سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak kepala desa yang telah kita hormati, segenap pengurus pengajian pertemuan rutin Imam Khatib Desa Taman Rejo, pengurus Masjid Baitul Bahrul Ilm, Bahrul Ulum, Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini Allah mempertemukan kita untuk bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah, apa yang kita lakukan setiap hari, apa yang ibu bapak ucapkan setiap hari, apa yang bapak ibu kerjakan setiap hari, itu paling tidak jauh dari seputar 3 perkara. Apa yang kita lakukan setiap hari, apa yang kita ucapkan setiap hari, apa yang kita kerjakan setiap hari, itu tidak akan keluar dari salah satu 3 perkara. Apa yang 3 perkara itu, Bapak Ibu? Ada kalanya perbuatan kita atau ucapan kita bisa lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ucapan yang mau tidak mau kalau kita kerjakan, ada kerjaan yang mau tidak mau kalau kita kerjakan akan bisa menjadikan kita lebih dekat dengan Allah. Ada juga pekerjaan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada juga banyak omongan, ada juga banyak perbuatan yang kalau kita lakukan, mau tidak mau akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu harus kita hindari, kalau itu harus kita jauhi. Tapi juga tidak kalah pentingnya, harus kita tahu ada perbuatan, ada ucapan yang kalau Bapak Ibu kerjakan, yang kalau Bapak Ibu ucapkan, hanya akan bernilai sia-sia. Tidak dapat pahala dan tidak juga dapat dosa. Kalau amal yang menjadikan kita bisa dekat dengan Allah, Bapak Ibu sudah ngerti ya Pak? Sholat, ngaji, itu amal yang secara umum bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal perbuatan atau ucapan yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah segala macam perbuatan maksiat. Segala macam perbuatan maksiat itu sudah jelas dapat apa? Menjadikan kita jauh dari siapa dulu? Jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada amal yang apabila dilakukan tanpa maksud dan tujuan, tanpa punya niat, tanpa punya maksud, karena perbuatan yang hanya akan diterima di sisi Allah hanyalah amal yang ikhlas karena kalau amal yang riya menghasilkan apa, Ibu? Amal yang riya menghasilkan dosa. Amal yang riya akan menjadikan kita jauh dari Allah. Amal yang ikhlas menjadikan kita dengan Allah. Tapi amal yang dilakukan karena iseng-iseng,
Ada orang yang melakukan sesuatu, kamu datang ke rumah si Fulan ngapain? Aduh, saya iseng aja di rumah sendirian, nggak enak, nggak ada teman ngobrol, saya iseng aja datang ke rumah si Fulan. Kalau dia niatnya iseng, hasilnya apa yang Bu? Kira-kira sekarang ada yang niatnya iseng-iseng nggak? Dengan pertemuan ngaji seperti inilah kita bisa tahu mana hal yang akan mendatangkan ridho Allah karena kita dekat kepada Allah, mana hal yang bisa mendatangkan murka Allah karena kita berbuat maksiat, mana hal yang hanya dilakukan nilainya sia-sia karena tidak punya tujuan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, kalau tadi dari mulai Bapak Mertua dari Bapak Kepala Desa sudah mengingatkan kepada kita sekalian tentang pentingnya menjaga keimanan agar jangan sampai masuk ke dalam diri kita hal-hal yang berseberangan dengan ajaran Islam, hal-hal yang bertolak belakang dengan ajaran Islam. Kalau cuma beda, yang satu tidak baca bismillah waktu salat, yang satu baca bismillah, itu masih perlu untuk kita hormati. Yang satu waktu salat subuh memakai kunut, yang satu tidak pakai kunut, maka dua perbedaan tersebut tetap wajib dihormati dan wajib tetap berdampingan satu dengan yang lain, berjalan bersamaan. Tetapi kalau yang satu salat subuh, yang satu tidak wajib salat subuh, itu bukan perbedaan. Itu namanya yang satu benar, yang satu kalau dia tidak sholat subuh, ditanya kenapa kamu tidak sholat subuh? Agama saya bukan Islam, tidak jadi masalah. Kenapa kamu tidak sholat subuh? Agama saya Hindu. Kenapa kamu tidak sholat subuh? Saya orang Islam, cuma butuh ingat sama Allah. Itu salah benar. Sebenarnya Bapak-bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, mana yang salah, mana yang sesat, dan mana yang benar, itu sama-sama sebenarnya sudah bisa kita pahami dan sudah bisa kita mengerti. Hanya saja sekarang tinggal bagaimana kita membentengi diri kita, keluarga kita, sanak famili kita dengan iman dan akidah yang mantap. Pada hari ini Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, saya akan membicarakan satu permasalahan yang tidak kalah pentingnya dengan mengantisipasi ajaran atau aliran sesat. Yang kalau aliran sesat itu jelas adalah sesuatu yang perlu ditanya. Kalau Bapak anggap sholat itu tidak wajib, Bapak masih anggap diri Bapak orang Islam, maka segeralah bertaubat. Kalau Bapak tidak mau bertaubat, maka saya laporkan ke Bapak Sakum. Ayo. Karena tidak ada ajaran Islam yang menjadikan sholat wajib itu menjadi sesuatu yang bisa diganti hanya dengan eling-eling saja. Bahkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian, itu suatu ketika setelah beliau perang dan pulang dari satu peperangan, maka beliau terus berjalan bersama para
sudah lewat tengah malam. Akhirnya apa Bapak Ibu? Nabi Muhammad dan para sahabatnya mempersiapkan tenda dan kemudian beliau tidur. Sebelum beliau tidur, beliau pesan sama sahabat Bilal bin Rabah, "Wahai Bilal, saya tugaskan kamu untuk jadi yang jaga malam saat ini, mengurus sampai waktu subuh dan bangunkan semuanya." Nabi Muhammad dan para sahabatnya saat itu tidur. Tinggal yang jaga malam, sahabat Bilal bin Rabah dan satu orang sahabat lainnya. Nabi Muhammad tidur, sahabatnya tidur, Bilal pun capek karena ngantuk luar biasa, akhirnya tidur juga. Manusiawi ngantuk dan tengah malam, habis dalam perjalanan jauh. Rupanya tidak ada satupun yang bangun, termasuk Nabi besar Muhammad. Termasuk Nabi besar Muhammad, yang Nabi Muhammad itu memang manusia, tapi tidak sama dengan manusia yang lain. Tapi sifat kemanusiaan pada Nabi itu masih ada. Rupanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bangun setelah matahari terbit. Bangunnya ke sini, bangunnya kesiangan. Ada ibu yang pernah bangun kesiangan? Oh, saya tidak pernah bangun kesiangan, Pak Ustaz. Karena kalau bangun kesiangan, getah karetnya nggak banyak. Beda sama orang yang tidak bangun kesiangan karena takut kesiangan sholat subuh. Beda itu yang tadi menjawab dengan yang satu lagi beda. Kira-kira yang takut getah karetnya itu keburu sedikit, itu amal yang kayak gimana? Yang bisa mendekatkan diri sama Allah, atau bisa menjauhkan sama Allah, atau sia-sia kira-kira itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad yang pertama kali bangun setelah terbit matahari. Nabi Muhammad pun terkejut. Lantas Nabi Muhammad wudu membangunkan sahabat Bilal. "Wahai Bilal, bangun." Bilal kaget, "Ya Rasulullah, saya sangat bangga sampai mohon maaf, bangunnya juga kesiangan." Apa kata Rasulullah? "Suruh yang lain berwudu." Maka setelah berwudu, Nabi Muhammad nyuruh Bilal untuk mengumandangkan iqamah, salat jamaah subuh dilakukan saat itu, saat ketika matahari sudah terbit. Jadi kalau orang bangun kesiangan gara-gara habis nonton dangdutan, terus dia bangun jam 7 atau jam 8, dia tetap wajib salat subuh nggak gara-gara? Tetap wajib salat subuh nggak? Tetap wajib nggak? Tetap wajib. Dari Nabi Muhammad sholat ya ada ceritanya, Pak. Nggak ada ceritanya lagi. Ya. Ya, kita lihat ceritanya. Ayo, sebentar kita lihat ceritanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang dirahmati Allah, segala sesuatu yang kalau dilakukan tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, maka akan lebih banyak salahnya, lebih banyak sesatnya. Yang jelas itu sesuatu yang perlu untuk diketahui. Terdapat keterangannya ada di dalam Sunan Abu Dawud
Pada kesempatan hari ini kita akan membicarakan satu permasalahan yang tidak kalah pentingnya, yaitu menghindari yang namanya dosa syirik. Tahu syirik Bapak Ibu? Apa itu syirik? Kalau ibu bapak bilang kamu itu syirik aja sama saya, berarti itu artinya dengki. Itu artinya dengki. Tapi syirik, ya, yang dimaksud dalam bahasa Arab itu bukan dengki atau iri. Sama kalau orang Sunda bilang atos. Ya. Gerdaharatan atos. Ya. Tapi kalau dibilang sama orang Jawa itu atos artinya kalau orang Arab dengar atos itu artinya bersin. Tahu bersin Ibu? Tahu bersin? Apa itu bersin? Kalau orang Jawa lewat di depan orang tua dia bilang amin, itu sopan nggak? Sopan. Amin Pak D, amin Mbak, sopan nggak itu? Cuman jangan bilang amin kepada orang Arab ya. Karena kalau Bapak Ibu bilang amin sama depan orang Arab, dia bakal marah karena artinya semoga kamu cepat mati. Kalau orang dulu bilang matilah kau. Bapak Ibu sekalian, kita akan berbicara tentang syirik dari pandangan agama yang dimaksud. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran pernah berfirman, Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Sesungguhnya kata Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Karena siapa yang melakukan syirik, yaitu menduakan Allah, maka sungguh ia telah melakukan dosa yang sangat-sangat besar. Sebelumnya ada beberapa yang perlu untuk diluruskan. Apa yang perlu untuk diluruskan? Sama tadi ketika saya tanya apa itu syirik, banyak orang nyangka syirik itu ini, ternyata bukan. Sama juga misalnya, maaf, ya, tadi ada saya dengar sekilas Pak Kades ngomong kata-kata sabar. Sabar itu ada batasnya. Ya, sabar itu pengertian yang perlu untuk diluruskan. Sabar itu bukan artinya mengalah. Sabar itu bukan artinya diam tanpa tindakan. Sabar itu ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, artinya menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Itu dia. Menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Kalau ada ponakan kita atau
Nggak ngelawan. Sabar itu menahan diri.